Shalom, salam jumpa kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersama saya, Pendeta Dr. Jevi Sumampo, kembali menyapa Anda. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kini tak terasa kita sudah memasuki tahun yang baru, tahun yang penuh pengharapan, tahun yang penuh keberkatan bagi kita semua, tahun 2022. Nah, Bapak Ibu Saudara, di tahun kemarin 2021, semua jemaat kita bersama-sama telah merenungkan, telah belajar dari firman Tuhan di dalam 2 Petrus 1 ayat 3-11, di mana kita menerima warisan rohani dari Bapa Surgawi, dari Tuhan Yesus, yaitu memiliki kodrat ketuhanan Kristus, di mana hidup kita berubah dan kita menapaki tujuan hidup kita yang semakin hari semakin serupa dengan gambaran pencipta kita, yaitu Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, yang telah menjadi manusia, supaya melalui Dia kita beroleh keselamatan. Nah, sepanjang tahun 21 kemarin, kita sudah belajar hidup dalam kodrat ketuhanan Kristus. Nah, khususnya Bapak Saudara, Jemaat Bethesda Keluarga Ilahi yang diberkati Tuhan, pada tahun ini, tahun 22 ini, kita akan belajar bersama-sama. Kita akan persiapkan diri kita. Kita akan lihat bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan di dalam Wahyu 1 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Dikatakan di situ bahwa inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi, dan oleh malaikatnya yang diutusnya ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Makna dari pembacaan kita ini adalah awal daripada surat atau daripada kitab Wahyu, untuk kita akan belajar sepanjang tahun 22 ini. Apa kita akan pelajari? Kita persiapkan diri kita, Bapak Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita persiapkan kerohanian kita persiapkan batin kita, mental kita, semua keberadaan hidup kita untuk apa? Untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua sebagai mempelai wanita. Gereja Tuhan diibaratkan sebagai mempelai wanita yang siap untuk dikawinkan dengan Yesus Kristus sebagai mempelai pria yang dari surga datang dalam dunia untuk menyelamatkan kita dan menjemput kita semua kembali bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan yang kekal di surga. Itu sebabnya tema kita di tahun ini, bagaimana jemaat Tuhan semuanya kita dipersiapkan untuk menyambut Yesus Kristus, Sang mempelai pria. Kita gereja Tuhan sebagai mempelai wanita untuk bersama-sama dalam perkawinan anak domba Allah yang terjadi kelak ketika Tuhan datang pada kali yang kedua. Itu sebabnya mari semua kita sepanjang tahun ini kita akan belajar dan kita akan berusaha dan kita akan benar-benar hidup di dalam kebenaran firman Tuhan sebagai orang-orang Kristen yang siap menyambut Yesus Kristus yang akan datang kembali pada kali yang kedua. Datang kembali bukan sebagai juru selamat lagi, tetapi sebagai Raja di atas segala raja yang akan menjemput kita semua, orang-orang yang percaya kepada Dia, untuk bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan yang kekal sampai selama-lamanya di surga yang permai. Semua kita orang yang percaya pada Kristus, karena Kristuslah pemilik surga, Kristuslah penguasa surga, Kristuslah yang bertata di surga, dan kita semua diajak naik ke surga untuk menjadi pewaris kerajaan surga. Kita adalah pangeran dan putri pewaris kerajaan surga yang akan menempati surga dalam kekekalan untuk selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan itu sebabnya saya akan berdoa untuk kita semua supaya mulai sejak hari ini, di hari pertama di tahun 22 sampai selesainya, kita semua dipersiapkan diri kita untuk diberkati Tuhan dan untuk disempurnakan oleh Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami percaya hari inilah kami akan memulai belajar tentang eskatologi, tentang kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Kami akan persiapkan diri kami Tuhan untuk masuk dalam kekekalan, untuk diperkawinkan dengan Engkau Tuhan Yesus. Engkau lah mempelai pria, kamilah gereja Tuhan mempelai wanita, dan bersama-sama dalam pesta perkawinan di atas surga sana. Kami semua hidup kekal sebagai pewaris kerajaan surga. Kami semua hidup abadi di dalam kerajaan-Mu yang kekal buat selama-lamanya. Itu sebabnya mulai hari ini Tuhan, kami akan belajar kebenaran firman-Mu sepanjang tahun ini. Berkati kami dan urapi semua kami, agar firman-Mu tertanam yang dalam di hati kami, bertumbuh yang subur di hidup kami, dan berbuah yang lebat untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami mengucap syukur, kami sambut tahun 2022 ini dengan penuh iman, pengharapan, kasih kepada Engkau, dan yakin bahwa Engkau akan membentuk hidup kami menjadi segambar dan serupa dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Demikian firman Tuhan. Pada kali ini kembali saya mengucapkan sebagai penggembala dan seluruh jemaat, pada semua Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat tahun baru 1 Januari tahun 2022. Selamat menyambut keberkatan yang indah, dan kita bersyukur buat turunan Tuhan untuk sepanjang tahun ini. Shalom, haleluya. Tuhan berkati.
oh.